Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali pemirsa karena hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, kita kali ini akan membahas sebuah amalan yang sederhana tetapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar doa memohon ampun tetapi juga menyimpan begitu banyak keajaiban, yaitu keajaiban istighfar. Nah, ini kita akan bahas bersama narasumber yang luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa, sudah hari bersama dengan kita ada Bapak Ustadz Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Julia. Baik ya, perjalanan ke sini aman lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ustadz dan juga pemirsa, kita hari ini ditemani dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga dari Majelis Taklim Salimah Sukamerindu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali, cantik-cantik, cerah-cerah. Kabarnya gimana ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Syukurnya sore ini nggak hujan ya Bu ya. Semangat hari ini Bu. Semangat. Kita yel-yel dulu boleh? Boleh. Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, terima kasih Ibu. Hari ini tema kita adalah keajaiban istighfar. Ustadz, mungkin boleh Ustadz sebagai pembuka, silakan Ustadz. Baik, makasih Mbak Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada dan ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio, semua kita yang hadir, semoga Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Amin. Tema kita tentang keajaiban istighfar. Istighfar itu salah satu amalan zikir mengingat Allah sekaligus meminta. Jadi ada istighfar, dia hanya ada zikir itu yang dia zikir tapi tak ada meminta. Seperti subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu adalah zikir. Begitu juga istighfar. Istighfar ini zikir, tapi ada tambahan. Dia zikir sekaligus meminta ampunan. Istighfar yang artinya meminta ampun kepada Allah. Ingat Allah sekaligus meminta ampun kepada Allah. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Jadi dalam Quran tadi surat Nuh ayat 10 di awal, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kata Allah, minta ampunlah kamu, istighfarlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Karena Allah itu maha pengampun. Istighfar itu adalah amalan para nabi dan rasul. Maka para nabi pun meminta ampun kepada Allah. Nabi Adam ketika terusir dari sorga, beristighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam pun beristighfar kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun beristighfar meminta ampun kepada Allah. Sampai Nabi bersumpah, wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaum. Sungguh kata Nabi, aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah setiap hari itu 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Nabi Muhammad SAW maksum, dijaga oleh Allah, tidak berdosa. Tapi Nabi yang tak berdosa pun ternyata istighfar. Jadi istighfar itu
bukan hanya sekedar zikir, tapi dia meminta ampun. Istighfar itu perintah Allah. Dan istighfar itu ketika kita melazimkan, kita mengamalkan. Ada hadis Nabi. Di antara keajaiban istighfar itu, kata Nabi, man lazima istighfar. Siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, maka ada, kata Nabi, Nabi jamin, dijamin, kata Nabi, Allah akan memberikan kesusahannya, diberikan kelapangan. Susahnya diberi kelapangan. Dan sempitnya diberikan jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Bayangkan, dari hadis ini kata Nabi, ya ja'alallahu min kulli hamin farja. Allah jadikan dari sedihnya itu menjadi kelapangan. Wa min kulli daikin makhraja, dari sempitnya diberikan jalan keluar. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tak disangka-sangka. Ini diantara satu hadis ada 3 jaminan istighfar. Sedih dibuat senang, kita bahagia. Sempit itu masalah, dibuat jalan keluar. Semua kita pasti ada masalah. Yang membedakan, ada orang yang buntu dengan jalan masalah, maka ada orang yang salah dalam menyelesaikan masalah. Ada orang dapat masalah, dia selesaikan dengan cara mungkin nambah dosa, dengan mabuk, dengan menghabiskan waktu, bahkan na'udzubillah sampai dia bunuh diri. Masalah tapi buntu jalan keluar. Tapi orang yang beristighfar, masalah dia ada, tapi Allah berikan makhraja, ada jalan keluar dari masalahnya, dan diberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Keajaiban istighfar juga dalam Quran surah Nuh ayat 11, ayat 12, ada jaminan Allah, wa yursilis sama alaikum midrara. Orang yang beristighfar itu, kata Allah, Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah limpahkan, Allah berikan, Allah banyakkan kepadanya harta. Allah berikan kepadanya anak. Wa yaj'alakum anhara, wa yaj'alakum jannat. Allah berikan kebun-kebun. Wa yaj'alakum anhara. Allah berikan sungai-sungai yang mengalir. Di kebun ada sungai. Inilah kenikmatan di antara kenikmatan dunia. Orang yang istighfar, turun hujan dari langit. Artinya semua kita butuh rezeki air. Bukan hanya manusia, binatang sekalipun. Ternyata istighfar mengundang rezeki dari langit. Dengan istighfar, kata Allah, Allah berikan wa yumdidkum bi amwal. Kami berikan kepada kamu harta. Semua kita butuh harta. Bukan hanya harta, diberikan wabanin, keturunan. Bukan hanya keturunan, Allah berikan kepada kita apa? Kebun. Semua kita ingin punya kebun. Wa yaj'alakum anhara. Di kebun itu ada sungai mengalir. Semua orang, inilah kenikmatan dunia. Ternyata dengan istighfar diberikan hujan, diberikan harta, anak, kebun, sungai. Itu yang disebut kenikmatan dunia. Artinya istighfar itu menjadi sebab kita mendapatnya nikmat, diberikan, dilimpahkannya rezeki dengan istighfar. Dan istighfar bukan hanya jadi sebab dosa diampunkan, tapi itulah diantara keajaiban istighfar tadi, Mbak Julia. Masya Allah, berarti sama-sama zikir tapi keajaibannya luar biasa sekali. Betul. Dalam artinya dia meminta, mohon ampun. Betul. Juga akhirnya turun rezeki dari istighfar juga bisa ya Ustadz. Ya. Menarik sekali Ustadz, nanti kita sambung lagi tapi kita Ya. jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.